warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, alhamdulillah sudah sampai di PPL ya, dan implementasi dari PTK. Ya, kami ucapkan selamat sudah sampai di tahap ini, selamat sampai lulus ujian komprehensif ya. Dan lepas dari PPL nanti akan masuk UKIN. Jadi setelah UKIN UP, alhamdulillah tak terasa ya, alhamdulillah tak terasa waktu yang Bapak Ibu lewati sudah mulai sampai ke penghujung. Ya, mungkin yang kemarin udah mulai tampaknya menyerah. Terasa ya, tak terasa udah sampai di penghujung. Yang kemarin sempat drop, sempat jatuh bangun. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah mampu untuk dilewati. Ya, semuanya berkat rahmat Allah, berkat rahmat dari Allah, diberikan nikmat sehat, kekuatan, sehingga bisa diikuti dengan sebaik-baiknya. Serta juga tidak lepas dari kerjasama dari Bapak Ibu semuanya, saling memotivasi, saling menguatkan, sehingga bisa terlewati ranjau-ranjau dari kegiatan PPG ini. Kalau dipikirkan dia nggak akan selesai, kalau dikerjakan alhamdulillah selesai. Ya. Waduh berat Bu, aduh gimana ya, alhamdulillah bisa. Ya kalau dipikirkan dia akan berat, tapi kalau dikerjakan setahap demi setahap, alhamdulillah selesai Bapak Ibu dalam menjalaninya. Baik, pada kesempatan ini kita akan bahas untuk PTK, mungkin Bu Ezi yang nggak masuk ya, atau mungkin ada kegiatan. Jadi insya Allah kita masih tetap bersama Bu Ezi di ruang ini nanti. Mas, sekarang kita sampaikan tentang apa dan bagaimana serta teknis dari penyelenggaraan PPL. PPL kita namanya PPL terintegrasi Bapak Ibu. Jadi PTK yang Bapak Ibu buat kemarin terintegrasi dalam kegiatan PPL. Ya, tujuan PPL untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran dan PTK secara luring dan atau daring. Jadi hari ini Bapak Ibu menentukan sekolah, berarti itu rasanya tidak hal yang baru ya, sudah sekolahnya masing-masing, kemudian di sekolahnya masing-masing secara luring. Sudah ya, PTBM ya? Ya Bu. Oke, berarti secara luring nanti pelaksanaan PPL-nya. Kemudian meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan perangkat pembelajaran dan PTK yang telah dirancang, baik secara luring. Meningkatkan kemampuan mahasiswa mempersiapkan pelaksanaan kegiatan non-pembelajaran yang fleksibel. Jadi ada kegiatan-kegiatan non-pembelajaran yang selain mengajar, ada juga kegiatan tambahan yang Bapak Ibu lakukan di sekolah. Ya, misalnya di perpustakaan, kegiatan-kegiatan administrasi, atau kegiatan-kegiatan misalnya muhadarah, segala macamnya, itu adalah kegiatan-kegiatan tambahan selain dari teaching. Jadi dalam kegiatan PPL ada teaching dan non-teaching. Ya, ada teaching dan non-teachingnya. Kemudian tujuan khusus membantu dan memantapkan kemampuan profesional guru secara utuh, mendemonstrasikan kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai hasil pembelajaran, kemudian melakukan perbaikan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan potensi mahasiswa, mendalami karakteristik mahasiswa, mengidentifikasi permasalahan pembelajaran di kelas, dan mengatasi permasalahannya baik secara individu maupun kelompok, kemudian menerapkan pembelajaran inovatif yang bertolak dari suatu permasalahan pembelajaran. Oke. Menilai capaian pembelajaran mahasiswa dengan menggunakan HOT, ya, berpikir tingkat tinggi. Yang persoalan HOT, itu sudah lama kita bicarakan, kita sampaikan, jadi ini bukan hal yang baru bagi Bapak dan Ibu. Ya, menindaklanjuti hasil penilaian, kemudian melakukan remedial, menyusun rancangan, dan melakukan remedial teaching bagi mahasiswa yang membutuhkan.
Sistem prosedur dan kegiatan PPL menerapkan pendekatan supervisi klinis dan tindakan reflektif dengan prinsip berkelanjutan, terstruktur, dan relevan dengan perangkat pembelajaran. Jadi hari ini Bapak Ibu, satu, sekolah udah jelas. Kemudian yang kedua, pelaksanaan PPL-nya udah jelas secara luring. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu cermati kembali perangkat pembelajaran Bapak Ibu, RPP, kemudian bahan ajar, materi ajar, sumber belajar, video sumber belajarnya, LKPD-nya, ya, kemudian penilaian-penilaian. Kemarin udah sering juga disampaikan baik secara langsung, kemudian juga via LMS, ya, disampaikan poin-poin yang sangat penting. Rasanya kalau perangkat pembelajaran kan sudah kemarin itu ya, dari tujuan, dari KIKD, IPK tujuan, kemudian materi. Gimana? Kemarin ada koreksian nggak di dalam ujian komprehnya? Ada, Bu. Ada, Bu. Apa koreksiannya? Apa koreksiannya? Ada disuruh menambah peta konsep, memperbaiki tujuan, kemudian nambah literasi. Nah, terus Masukkan kisi-kisi. memasukkan Kisi-kisi, Bu. kisi-kisi soal. Iya. Oke. Kalau peta konsep kan sudah ada itu di bagian materi kan? Iya, Bu. Tapi Iya. suruh dikembangkan lagi, Bu. Di mana? Suruh Disuruh dikembangkan lagi. Peta konsepnya dikembangkan lagi. Oh gitu. Tapi kalau materi sedikit kan susah ngembangkannya, Bu. Sudah tambah literasi yang lain, Bu. Apa? Istilahnya kan model kan itu tambah nanti diambil di sini, tambah buku apa namanya tuh referensi yang lain. Kurang jelas siapa tadi tuh, agak putus-putus sampai di sini. Putus-putus ya, Bu. Iya, siapa? Oh, Karsi itu, Bu. Karsi ya, gimana Karsi? Apa namanya tuh materinya itu disuruh tambah referensi yang lain katanya, Bu. Referensi lainnya contohnya apa? Contohnya kan sholat kewajibanku. Jadi nanti di situ ada tiang agama kan diterangkan di situ katanya tiang agama itu seperti apa katanya. Dicontohkan gitu umpamanya kan barat rumah lah gitu kan. Harus ada tiang katanya kan sholat tiang agama kan. Nah, jadi nanti didapatkan katanya dibuat di situ katanya kan tiang tuh arti tiang tuh umpamanya di rumah katanya kan tidak diri katanya. Ya, mohon maaf nggak bisa saya respon ini putus-putus suara Bu Karsi sampai ke sini nih. Jaringan kan, Bu? Bisa jaringan saya di sini atau gimana nih? Jaringan kami mungkin, Bu. Ibu jelas, Bu? Oh, jelas ya? Ya. Jaringan Bu Karsi, Bu. Oh iya, Jaringan kami mungkin, Bu. Iya, kurang Ya, jelas jadi- suara Bu Karsi sampai di sini. Sama Bu Sri juga. Suara Ibu Karsi. Jadi seperti ini Bapak Ibu, hal yang misalnya memang prinsip memang ada, tapi kalau seandainya boleh ditambahkan, jadi kalau misalnya ada yang kurang, itu saya ingin coba identifikasi dulu, jangan sampai nanti kita kan kemarin sudah sejak awal rujukan kita kan instrumen penilaian UKIN. Iya. Ya, rujukan kita kan udah ke sana kemarin, jadi jika Bapak Ibu sudah mengikuti hal-hal yang kita sampaikan, berarti itu sudah masuk dalam rujukan UKIN, itu yang perlu gitu ya. Itu yang perlu. Iya. Ya, perlu itu. Kemudian nanti di praktek pembelajarannya juga rujukannya instrumen UKIN. Nanti saya kirim ulang kembali. Jadi ketika Bapak Ibu membuat video pembelajarannya kan panjang. Misalnya satu jam pelajaran itu berapa? 45 menit ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, ketika mengedit video jangan sampai lupa. Misalnya kegiatan membuka pelajaran hilang.
Sesi diskusinya hilang. Sesi tanya jawabnya hilang. Berarti itu udah banyak itu yang kabur untuk penilaian praktik pembelajarannya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mau mengedit videonya, ini video, ini kumpulan-kumpulan dari video, ini adalah instrumennya. Instrumen itu bagaikan kitab sekarang bagi Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu print out, itu Bapak Ibu pegang, itu nanti langsung dicentang-centang. Jangan sampai hilang item-item penting dalam instrumen tersebut. Ya, baik itu untuk RPP maupun untuk video. Oke ya. Oke, selanjutnya kegiatan PPL. Persiapan dan eksplorasi sumber belajar. Jadi ini kegiatan Bapak Ibu hari ini. Bapak Ibu cermati kembali sumber-sumber belajar Bapak Ibu. Kemudian implementasi hasil lokakarya ke dalam praktik pembelajaran. Ekstrakurikuler, penyusunan laporan hasil PTK, presentasi hasil PTK. Pola implementasi PPL dan PTK. Nah, Bapak Ibu, ada 2 pola di sini, terpisah dan terintegrasi, dan kita mengambil yang terintegrasi ini. Ya, mode pelaksanaannya tentu Bapak Ibu sekarang mode pelaksanaannya secara luring ya. Semuanya secara luring. Jadi perekaman PPL-nya implementasi dari RPP 1, 2, dan 3. Sebelum Bapak Ibu menyelenggarakan pembelajaran untuk membuat video praktik pembelajaran, betul-betul Bapak Ibu cermati RPP-nya, langkah-langkah di RPP-nya jangan sampai ketinggalan. Ya. Jangan sampai ketinggalan. Video pembelajaran sebagai sumber belajar, kemarin yang wajib hanya 1 RPP dari 3 RPP. Dan kalau saya lihat di LMS, Bapak Ibu malah buat 3. Kan hebat itu. Yang diminta 1 cuma tapi dibuat 3. Kan hebat itu ya. Nah, hebat itu. Bonus, Bu. Nah, bonus. Video pembelajaran berdurasi 5-15 menit untuk 3 RPP. Kemudian ini akan kita review di hari ketiga. Di hari kan tanggal 2 itu. Pokoknya di hari-hari terakhirnya kita akan review itu. Bapak Ibu jangan lewat dari 15 menit. Jangan kurang 5 menit, paling baca assalamualaikum, tanya kabar dulu kondisi kelas, baru udah habis waktu 5 menit. Nggak mungkin rasanya Bapak Ibu hanya praktek 5 menit ya. Nanti diukin Bapak Ibu 15 lewat 1 menit. Tetap Bapak Ibu tidak dalam nilai yang optimal karena melewati. Jadi hati-hati dalam mengeditnya ya. Batas waktu paling maksimal adalah 15 menit. Ini pola PPG, pola PPL-nya Bapak Ibu. Up. Oke, hari pertama sekarang ya. Baca kontrak sudah saya kirim di LMS, kemudian koordinasi dengan kepala sekolah, Bapak Ibu sampaikan kepada sekolah, Bapak Ibu akan melaksanakan kegiatan PPL ya, sehingga sekolah nanti juga bisa ikut membantu. Sekolah juga bisa ikut membantu kegiatan persiapan PPL Bapak Ibu, mungkin dari sarana prasarana disiapkan oleh sekolah, dibantu oleh sekolah, infokusnya, kelasnya dipilih yang terbaik. Bu, mau nanya. Ya. Jadi untuk masuk PPL untuk yang pertama kali kan pakai RPP 1. Terus itu masuknya itu
disesuaikan dengan jadwal masuk kita di kelas ya Bu ya. Kalau itu Bu Aslinda, kalau jawaban saya iya. Kalau yang berikutnya silakan Bapak Ibu selesaikan saja. Artinya di kondisi Bapak Ibu gimana ya, pandai Bapak Ibu lah di sekolah gitu ya. Iya. Yang jelas apa? Jangan sampai untuk satu RPP Bapak Ibu ngajar sampai 2 kali gitu. Oh gitu ya Bu ya. Ya. Jadi koordinasi dengan kepala sekolah penting Bapak Ibu supaya kepala sekolah juga tahu. Kemudian kalau perlu ada teman-teman yang membantu, nanti ada tim recordnya, ada tim YouTube-nya, ada tim-tim yang membantu. Kemudian perangkat yang berikutnya dibutuhkan itu kamera. Nah, karena ini Bapak Ibu kan menjelaskan misalnya tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, itu kan mesti disorot betul jelas, wajah guru juga disorot. Kalau Ibu ambil hanya satu sisi, kemarin kan yang video praktik yang kemarin ambil dari sisi belakang, suara nggak kedengaran, wajah guru nggak jelas gitu. Nah, berarti kan kekurangannya banyak. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan beberapa kamera. Beberapa kameramen juga. Mungkin di depan Ibu ada, kiri kanan ada, di belakang ada, di belakang Ibu nggak usah, di depan Ibu ada, kayak gitu. Jadi ada beberapa. Jadi ketika mengedit nanti butuh wajah guru yang jelas, butuh guru menjelaskan tentang tujuan pembelajaran, ambil kamera yang menyorot sana. Nah itu ya. Jadi nanti benar-benar di sini ada timnya lah untuk membantu kegiatan PPL Bapak Ibu dalam proses praktik perekaman praktik pembelajaran. Bapak Ibu fokus untuk mengajar. Bapak Ibu fokus untuk menyiapkan sumber belajar, bahan ajar. Yang tim yang lain fokus untuk membantu sorot kameranya, ya. Kemudian hari ini pengarahan dari Guru Pamong dan dosen Pamong tentang kepastian PTK yang akan dilaksanakan. Jadi perhatikan RPP-nya Bapak Ibu kemarin. Nanti saya kirimkan ini ya instrumennya, Bapak Ibu cermati kembali RPP Bapak Ibu itu. Masih ada beberapa orang yang belum sempurna RPP-nya kemarin, silahkan diperbaiki supaya sudah bagus. Hari pertama baca kontrak, ini pola 2. Nah ini yang pola 1 yang tadi RPP lengkap dengan PTK, pola praktik pembelajaran terintegrasi dengan PTK. Jadi PTK-nya diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Edit video pembelajaran menjadi 2 jenis video, satu video pembelajaran asli sebagai sumber belajar, tidak wajib dengan durasi waktu sesuai aslinya. Yang kedua, video pembelajaran sampai 15 menit yang akan direview dan ini yang akan dimasukkan. Nanti masukkan Bapak Ibu videonya di dalam akun YouTube. Ya. Oke, ini yang pola 2. RPP-nya dan PTK-nya terpisah. Nah, cuma di sini ketika terpisah, kemarin kan kita sudah mengintegrasikan sejak di awal ya. Kalau terpisah berarti 2 kali proses rekam juga. Jadi karena ini maka kita upayakan untuk yang terintegrasi. Hari 1, hari kedua. Untuk review, untuk 10 review praktek RPP. Ini untuk yang berikutnya. Bu, bisa tanya sebentar? Ya. Assalamualaikum.
Halo Bu Alfi. Salam. Ya. Iya, siapa nih? Musalbiah Bu. Oke, gimana Bu Sal? Bisa dengar suara saya Bu? Oke, bisa. Ini masalah mengintegrasikan PTK ke dalam pembelajaran yang kita praktek besok ya Bu ya. Saya masih kurang jelas gimana caranya Bu. Contohnya itu seperti apa? Nah, kita mengintegrasikan PTK ke dalam RPP atau kita gambarkan dalam bentuk PPL-nya itu seperti apa Bu? Oke, Iya. Bu Sal apa PTK-nya Bu Sal? PTK-nya meningkatkan hasil belajar melalui PBL. Meningkatkan hasil belajar melalui model pembelajaran PBL, Bu. Oke, model pembelajaran PBL, apa treatment yang akan dilakukan? Nah, ini kan kemarin Bapak Ibu kan buatnya seperti itu ya, tapi treatmentnya itu belum ketemu di dalam PTK Bapak Ibu. Misalnya, dengan metode apa? Metode jigsaw, STED, gitu. Jadi, coba diintegrasikan sebuah metode di dalam PTK-nya tersebut. Kalau PBL kan memang sudah ada tertulis di dalam RPP-nya Bapak Ibu. Iya. Ya, sudah ada langkah-langkahnya. Nah, sekarang di mana yang PTK-nya itu? Nah, ini. Jadi misalnya Bu Sal bisa menambahkan dengan sebuah metode di sana. Misalnya metode apa yang metode atau dengan misalnya membuatkan mind map gitu kan? Mind map gitu. Nah, berarti di dalam pembelajaran ada Bu Sal menerapkan mind map tersebut di dalam pembelajaran. Dan itu disorot praktiknya itu. Nah, itulah yang terintegrasi PTK itu. Gitu. Atau misalnya Bu Anissa pakai dengan metode jigsaw misalnya. Di dalam kegiatan pembelajaran itu nampak jigsaw-nya. Bentar Bu ya. Bu. Ya, sebentar Bu. Dalam PBL kemarin kan saya menggunakan metode diskusi Bu dengan mengamati gambar. Apakah itu sudah cukup Bu? Udah bisa sebagai apa? Diskusi kan metodenya udah biasa itu, udah dalam proses pembelajaran biasa pun juga ada diskusi, mengamati gambar apa gitu. Jadi coba nanti Bapak Ibu cari hal yang spesifiknya di sana apa, metode yang akan diterapkan apa sehingga bisa nampak. Oh gitu. Seperti tipe stat gitu kan, tipe apa lagi gitu untuk pembelajarannya. Dan itu nampak diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran gitu. Itu yang terintegrasi itu Bapak Ibu. Kalau dengan menampilkan gambar sebuah masalah yang terjadi di lapangan, itu bisa ya Bu ya? Kami Itu kan dengan masalah PBL memang masalah gitu. Cuma dengan teorinya teori apa? Dengan metode apa yang seperti itu? Oh gitu. Jadi diskusi. Jadi coba dicari nanti Bapak Ibu. Kemarin itu kan metode PBL semuanya kan. Sementara memang dalam RPP kita udah PBL. Dalam PBL itu ada yang lebih spesifik lagi enggak? Ada tipe-tipenya enggak kayak gitu? Itu yang akan diimplementasikan. Iya, iya. Jadi nanti ini Masuknya Bu. Gimana? Pada inti, masukkan metodenya pada kegiatan inti Bu. Iya, di kegiatan inti, benar, kegiatan inti. ya. Misalnya yang masalah zakat kemarin ada yang role playing, ada ya? Siapa yang role playing kemarin? Bu. Ada kan kemarin, misalnya dengan metode role playing gitu. Berarti menerapkan metode jigsaw misalnya kayak gitu kan? Quantum teaching Bu, macam mana Bu? Ya bisa juga.
konten teachingnya itu seperti apa? Itu kan yang saya tanya sama Pak Zainuddin kemarin kan langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkah itu yang dimasukkan di dalam kegiatan intinya itu. Oh gitu. Langkah-langkahnya itu, Bu. Ya, Bu. jadi memang ada sesuatu yang berbeda ketika dalam menyelenggarakan pembelajaran tersebut gitu. Berarti dirubah lagi RPP-nya, Bu. Bapak Ibu tinggal menambahkan saja, Oh, nah, Metode. itu ya. Nah, iya betul. tinggal menambahkan di bagian kegiatan inti gitu. Oh. Jadi Bu, pertanyaannya, tadi kan metode diskusi itu sudah metode biasa gitu ya. Kita perlu cari metode yang lebih apa ke PBL Nah, gitu. ada nggak? Jadi apa Ah, metode diskusi itu nggak bisa bisa ditambahkan lagi atau memang diganti dengan metode lain gitu Bu? Nah, Tambah. menurut Bu Sal gimana? Menurut Bu Sal gimana? Iya, saya nggak punya pendapat sih Bu, makanya saya tanya. Kalau memang ditambah nanti ditambah aja gitu. Nah, ya mungkin begini, maksudnya di PBL itu kan memang problem based learning. Udah problem based learning kan, kemudian penerapan dalam PBL itu kan ada metode diskusi ya. Kalau selama ini nggak ada diskusi, Ada Bu. ada kan? Iya, Bu. Nah, ada diskusi. Jadi apa bedanya dengan yang kemarin gitu? Nah, itu loh. Oh gitu. Misalnya atau misalnya Bapak Ibu misalnya menerapkan peer teaching method, misalnya mengajar sesama teman, bisa juga kan di dalam kegiatan inti. Caranya juga misalnya Bu Sal kan tadi dengan diskusi kan, diskusi dalam diskusi itu menerapkan metode peer teaching method misalnya. Sesama mereka saling mengajar, berarti kan nampak ada sesuatu yang spesifik di sana. Tetap dengan metode diskusi itu, ya dengan caranya diskusi, dalam diskusi itu menerapkan metode peer teaching. Oh gitu, lebih Bisa dijelaskan juga pada. gitu. Tetap dengan diskusi yang tadi ya. Nanti dalam kegiatan RPP-nya kan peserta didik mendiskusikan materi ini dengan cara atau metode peer teaching method misalnya kayak itu. Nanti uraikanlah langkah-langkahnya di sana. Oh. Jadi gini Bu ya, antara model dengan metode itu harus ada kaitan gitu Bu ya? Iya. Ya. Nah, kalau kemarin kan masih model PBL, berarti kan masih secara umum. Tapi ada nggak dalam PBL itu apa langkahnya, apa metodenya? Ini yang mau dispesifikkan dalam PTK-nya itu. Misalnya Bapak Ibu ada yang PP-nya tentang ayat. Ada nggak tentang membaca ayat? Ada nggak ayat surat atau surat? Nggak ada ya kemarin ya? Enggak, Bu. Tentang Nggak ada cerita ya? cuma Bu. Hah? Tentang keteladanan atau tentang kisah. Kisah ya, tentang kisah. Coba dicari metode yang cocok untuk kisah apa misalnya? Misalnya metode storytelling, menceritakan misalnya kisah-kisah apa, kisah Nabi Keteladanan Muhammad, Nabi Daud Bu. kisah Nabi Daud dengan storytelling. Jadi nanti dibuat storytelling itu nanti dibuat langkah-langkahnya gitu Bu ya? Iya, misalnya storytelling itu kan mendongeng Pak. Iya.
Bapak mendongeng dengan storytelling, misalnya bisa Bapak buat kayak komik-komik gitu kan? Tentang Nabi Daud, nanti Bapak ceritakan, nanti diimplementasikan dalam dalam pembelajarannya. Cerita bergambar ya, Bu? Iya, cerita bergambar. Berarti kalau role playing anak diterapkan bermain peran ya. Iya, kalau role playing berarti mereka bermain peran di dalam itu. Itu kan nampak PBL dengan role playing gitu. Jadi di dalam penyelenggaraan PBL-nya itu muncul role playing-nya. Jadi gitu seolah-olah anak membuat satu drama gitu Bu ya. Role playing ya. Iya. Yang membuat drama siapa? Yang membuat kisah siapa? Yang membuat kisah adalah kita gurunya. Nanti anak yang mempraktekkan. Oh. Kemarin kan ada dicontohkan Bu Ezi itu untuk role playing untuk materi zakat. Ada yang materi zakat ada ya? Ada Bu. Iya Bu. Ada kan? Ada yang memberi zakat, ada keluarga. Nanti keluarga itu berembuk. Kita sekian orang, berapa nanti zakat kita? Nanti diberikan kepada orang yang sebelum ke panitia untuk penerima zakat. Dari panitia penerima zakat nanti diberikan kepada asnaf yang 8. Bermain peran mereka, ada yang menjadi asnaf yang 8, ada yang dari anggota keluarga, ada yang panitia, ada yang asnaf yang 8. Bermain peran dia di dalam itu. Oke. Panjang. Tapi waktunya panjang tuh kalau 15 menit. Bapak Ibu cukup kan waktunya? Seolah-olah membuat sandiwara gitu, Bu ya. Kemudian Bu, halo Bu. Ya. Kemudian untuk video sumber belajar yang kita bikin kemarin, ya kita kan ada bikin sumber belajar ya. Apakah harus ditampilkan juga di depan anak-anak itu, Bu? Oke, tuntutannya di sini minimal 1 video sumber belajar. Jadi nanti itu dimasukkan, bisa nanti ketika Bapak Ibu menyampaikan materi di pembelajaran, bisa diikutkan, silakan disimak video berikut. Video yang kita bikin itu kan, Bu? Ya. Oh, iya. Nanti ketika kan ini kan 15 menit itu kan panjang waktunya gitu kan. Ya nanti Bapak Ibu begini ketika mengedit videonya nanti kan ada penjelasan dari tulisannya. Oh, ya iya. penjelasan kan ditambahkan teks penerapan PTK misalnya kegiatan role playing bermain tentang zakat gitu. Nggak usah semuanya juga ditampilkan ya, memang habis waktu, memang nggak cukup 15 menit. Untuk ambil dokumen aja lah ya Bu ya. Ya, ambil dokumen-dokumennya saja gitu. Ini keluarga yang bicarakan tentang ini panitia penerima zakat, ini asnaf yang 8. Udah itu. Jadi nggak semuanya juga dimasukkan gitu. Kalau seperti itu mungkin durasi videonya sampai 1 jam. Berarti tergantung pada pengeditan dan pemotongan aja. Iya, Bu. benar. Makanya jangan percaya orang secara keseluruhan untuk mengedit, tapi harus kita dampingi. Ketika mengedit itu pakai kitab suci Bapak Ibu UKIN itu. Iya, kitab suci. Tuannya. Kitab suci. Berubah pula kitab sucinya ya. Kalau kitab suci kehidupan nggak berubah, kitab suci UKIN maksud saya. Bawa kitab suci pula. Ya oke Bu, udah mulai tergambar gitu, tinggal penyusunan skenario-nya besok Bu, insya Allah kita cari lebih apa lagi. Satu Bu, untuk masalah judul PTK ini kan kemarin cuman meningkatkan hasil belajar melalui model PBL. Jadi harus dijelaskan dengan metode ini gitu Bu judulnya.
Bisa ditambahkan Atau nggak saja, perlu? nanti dalam kajian teorinya ditambahkan nanti. Judulnya perlu ditambah juga, Bu. Iya, ditambahkan aja di judulnya. Ini maaf hujan Iya, deras oke. di sini Makasih, Bu. nih. Oh, iya, iya. Ya. Oke, Bu, untuk saya sudah agak gimana? tergambar. Silakan lanjutkan yang Iya, lainnya. iya, tapi tinggal. Iya, Satu lagi mau nanya. Oke, sudah Bapak Ibu? Belum, Sudah, Bu. Bu. Insyaallah, ya. Mas tes nih, Bu. Tugas. Jadi kan kemarin kita pakai link. Jadi gimana caranya, Bu, penyampaiannya? Keraskan suaranya Bu Aslinda, di sini hujan deras. Sampai deket kali, Bu, tuh sama apa laptop. Gini loh, Bu. Kemarin kan di RPP itu kan tugasnya pakai link. Jadi semua tugas sosial, spiritual, pengetahuan, keterampilan itu kita harus kerjakan saat PPR itu ya, Bu ya. Gak jelas. Hujan deras. Udah hujannya. Suruh berhenti dulu hujannya, Bu. Tambah hilang sinyal. Bawa tidur kalau berhenti nih. Pak Jai, doakan dulu Pak Jai. Akal dulu. Tidak kan, Itu Pak Muhammad pawang tolak hujan tuh, Bu. tolak hujan. Ya Kalau udah. tambah hujan, dah. Untuk hari Senin tak mempan. Ya, gimana Bapak Ibu? Tentang tes, Bu, tes pengetahuan spiritual itu semuanya itu apakah kita kasih langsung ke anak, Bu, suruh ngerjakan pada akhir? Iya, ya. Jadi nanti misalnya pemberian tes kayak itu kan tuliskan nanti di videonya. Pemberian tes spiritual, pemberian tes ini, pemberian tes ini, pemberian tes ini. Tapi kan kita Sehingga pakai nampak link. Gimana caranya, Bu? apa? Pakai link kan, link Google Google Drive, Google Form. Gimana caranya, Bu? Berarti kita Ya, kalau waktu praktek langsung diberikan Bu Eslinda, jangan linknya. Kita luring tuh. Luring ya. Kan luring. 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 HP. Ya, ya. Paham. Ya, Tapi paham. di RPP tetap dibuatkan. Oke. Oke, gimana Bapak Ibu? Ada yang lain? Pas, Bu. Nah, berarti hari ini pekerjaannya adalah mencermati semua perangkat-perangkat itu, membersihkan perangkat-perangkat itu semuanya. Ya, Insya Allah ya, Bu. hari ini Bapak Ibu mencermati semua perangkat, PTK-nya juga udah jelas. Hari kedua sampai keempat, Bapak Ibu mengimplementasikan RPP-nya dengan PTK, ya. Hari kelima baru mengunggah, ya, mengunggahnya. Nanti setelah itu baru ada review. Hari kelima. Ya, Bu. Bu, Ya, kami hanya sedikit, Bu. Pada tuh tujuan suaranya Pak Zai. ya, Bu. Pada itu dikasih nomor-nomor, Bu. Apa? Pada tujuan pembelajaran. Kan misal 3.1.0 itu, Bu. Nggak dengar.
nanti mau buka. Bu. Nah, oke Bapak Ibu. Oke. Iya, Bu. Oke, baik. Demikianlah untuk persiapan PPL ini. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada yang kurang paham nanti boleh di grup saja nanti. Iya, iya, iya. Ya. Iya, Bu. Oke, baik. Demikian kita tutup dengan bacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. Jangan saya tolak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 12. Izin langsung live ya, Bapak Ibu. Iya, Bu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Ezi, ada Bu Ezi di dalam nih, Bu Ezi. Iya, Bu Ezi baru masuk. Nggak kelihatan tadi, Bu Ezi. Baru masuk. Halo Bu Ezi. Halo Bu Ezi. Baru buka WA, baru siap ngajar, nggak tahu ada pesan kita Zoom siang ini. Iya, baru nampak Bu Ezi. Pesan itu pesan pribadi, nggak ada pula kita Zoom siang ini kan biasanya kan jam 1-an gitu. Ya boleh Bu, Ya, tambah tadi lagi saya tak kira apa-apa, Bu. Bu Ezi pasti ngajar ini gitu kan. Iya baru siap ngajar baru Bu. Maaf udah lama Bu. Iya, iya. Gimana Bu Ezi? Udah lama. Ini mah hujan deras di sini nih, nggak jelas. Udah lama Ibu. Jam berapa? Jam 11 tadi Pak Edi buat Zoom nih. Iya. Terlambat ini udah siap mungkin. Udah apa-apa Bu Ezi, tadi udah dijelaskan proses PPL kita kan terintegrasi itu. Ya. Dan disampaikan juga sama kawan-kawan di sini. Kalau ada tambahan dari Bu Ezi, nggak apa-apa. Yang mau ditambah kan nggak tahu tadi. Apa yang udah disampaikan tadi itu nggak tahu. Yang penting kalau udah Bu Alfi sampaikan itu sesuai dengan yang disampaikan Bu Dekan kemarin kan nggak masalah lagi Bu Alfi. Mungkin nanti boleh dicontohkan di grup saja Bu Ezi, misalnya kegiatan-kegiatan non-teaching seperti apa, karena Bapak Ibu ini kan ada teaching dan non-teaching juga, kayak itu kan? Iya. Ya kegiatan-kegiatan non-teaching itu seperti yang biasa dilaksanakan di sekolah itu Bapak Ibu, itu hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan seperti kita lakukan. Umpamanya kalau anak kita mau salat duha kan kita bisa melaksanakan salat duha, itu pembimbingan mereka untuk salat duha. Kemudian kegiatan pagi biasanya kan diawali dengan kegiatan tahfiz. Nah, bisa juga kita membimbing siswa kita untuk tahfiz. Kemudian gerakan Jumat bersih bisa juga kita yang melakukannya. Kemudian ada anak-anak yang bermasalah, umpamanya menangani, itu kan juga tugas kita memberikan bimbingan dan konseling terhadap siswa yang bermasalah. Apalagi sekarang ini kan banyak masalah yang terjadi, itu masalah penyalahgunaan HP gitu. Nah, itu juga tugas kita guru agama itu mengarahkannya kembali. Kemudian kegiatan Jumat pagi gitu kultum. Nah, itu kan juga merupakan kegiatan non-teaching gitu. Nah, mungkin itu gambaran yang nampak Bu Alfi. Bu Ezi, makasih Bu Ezi. Mungkin bisa kita komunikasi via WAG juga bisa ya Bu Ezi ya. Iya. Nah, ya jika misalnya ada yang masih diragukan boleh. Ini saya juga nggak kondusif sekali, hujan deras sekali di sini nih. Di sini udah gelap juga, tapi belum turun hujan. Tadi udah turun hujan jam 10 tadi. Ini deras di Garege. Bu Ezi. Di Garege, iya. Ya. Baik Bapak Ibu, selamat ber-PPL.
ber-PPL. Selamat ber-PPL, semoga lancar. Jika ada kendala nanti boleh dikomunikasikan di grup kita. Demikian, terima kasih Bu Ezi, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, Kita sama-sama tutup, Bu Bu Alfi. Ezi. Ya, Ya, Bu Ya. Ezi masuknya ketika akan penutupan karena enggak tahu tadi ada pesan. ya, enggak apa-apa Bu Ezi. Ini nanti ini pesan buat Pak Edi nih, Pak Edi. Kalau ada kegiatan Zoom, karena Pak Edi yang bikin apa kita kan buka Zoom kita, Bu Edi kalau misalnya di WA group, apalagi kayak kemarin kita habis kompre gitu, pesannya banyak, kadang-kadang saya abaikan gitu. Tapi kalau sekarang kita udah mulai PPL, mungkin bisa ini ke kelompok 16 ini kita bisa aktif lagi. Jadi tadi saya memang enggak lihat WA group karena HP lagi dicas dan juga sedang ngajar. Jadi kalau apa nanti misalnya terlambat saya gitu ya Pak Edi kabari chatting pribadi aja ya. Ya. Ya, makasih Pak Edi. Maaf ya Bapak Ibu terlambat masuknya. Apa Bu? Ya, Bu Alfi, Bu silakan Ezi, Bu Alfi. ini juga dicapri sama Pak Edi tadi karena waktu kompre kemarin itu benar-benar meludak juga pesannya gitu kan di beberapa grup gitu. Ada tambah lagi mahasiswa mau webinar, syaratnya harus mengirimkan informasi ke 3 grup. Habislah HP saya dengan informasi itu juga itu kan, makanya saya izin keluar kemarin itu. Iya. Iya Bu Alfi. Oke, ya itu ya Bapak Ibu semuanya. Kita tutup dengan bacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tanya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.